Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Budiarti, peserta Latsar CPNS BPSDM Angkatan 6 Kelompok 1, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas mind map mengenai materi pada agenda 1, terdiri dari 3 modul, yaitu modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, modul kedua, analisis isu kontemporer, dan modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Memasuki modul pertama, wawasan kebangsaan, definisinya adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pertama, berdirinya Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Dilanjutkan Kongres Pemuda II yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 itu dibentuk BPUPKI. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Selanjutnya terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, di mana setiap negara perlu memiliki konsensus bersama demi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa dan negaranya. 4 konsensus dasar tersebut yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, Indonesia memiliki identitas bangsa yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya, kita lanjut ke materi bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari 5, yaitu yang pertama cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Penanaman nilai-nilai dasar tersebut kepada seluruh CPNS dengan tujuan agar mampu menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu mengupayakan pelaksanaan fungsi utama ASN. Fungsi utama ASN ada 3. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya kita memasuki modul kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Perubahan merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yakni level pertama dimulai dari individu, selanjutnya keluarga, selanjutnya lokal dan regional, nasional, dan yang terakhir level dunia. Ada 6 modal insani yang diperlukan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama intelektual, yang kedua emosional, yang ketiga sosial, yang keempat ketabahan, yang kelima etika, dan yang keenam kesehatan. Adapun contoh isu-isu strategis kontemporer diantaranya narkoba, korupsi, terorisme. Dalam menganalisis isu kontemporer yang terjadi, diperlukan teknik analisis. Ada 3 teknik yang bisa digunakan. Pertama, teknik tapisan isu,
dengan menerapkan rentan penilaian 1-5 pada kriteria. Ada 2 kriteria yang bisa digunakan, yaitu AKPK atau ada yang menyebut AKPL dan USG. Kita bahas yang AKPK atau ada yang menyebut AKPL terlebih dahulu. A merupakan aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. K, kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. P, problematika, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dibicarakan segera solusinya secara komprehensif. K, yaitu kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Yang kedua, menggunakan kriteria USG, dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis mendalam terhadap isu yang memenuhi kriteria AKPK atau USG. Alat bantu yang bisa digunakan, yang pertama, mind mapping, yang kedua, fishbone diagram, yang ketiga, analisis SWOT. Yang terakhir, analisa kesenjangan, yaitu perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Modul terakhir dalam agenda 1 yaitu modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan salah satu dari 5 nilai-nilai dasar bela negara. Ada 4 kemampuan yang harus diperhatikan. Pertama, kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani berhubungan dengan kesehatan jasmani, di mana kita bisa berolahraga dan makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental, di mana berhubungan dengan kesehatan mental yang meliputi kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, dan makna hidup. Ketiga, etika, dan yang keempat, menjunjung kearifan lokal. Demikian pemaparan mind map materi pada agenda 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.